Rasul nanti ada di tempat yang tertinggi di padang mahsyar, kayak di anjungan ruangan VIP yang mana penuh dengan kenyamanan dan kesempurnaan keadaan di situ. Dari kejauhan udah nampak cahaya yang terang benderang, dan ternyata rombongan yang di atas kendaraan tadi udah nyampe duluan, yang lain masih jauh dalam perjalanan tanpa henti, yang ini udah nyampe meluncur. Mereka penuh dengan cahaya. Kata Rasul, cahaya mereka seperti memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Cahaya mereka kuat sekali. Mereka terus meluncur. Dari sini kata Rasul, aku bertanya nanti pada saudaraku, sahabatku Jibril, hai Jibril, siapa itu orang kok istimewa banget? Apa kata Jibril? Itu umatmu. Oh ya, itu umatku. Yes, keren. Ngapain mereka? Yang lain pada kemana, hai Jibril? Itu mereka disambut sebagai tamu kerajaan. Mereka adalah calon-calon penghuni surga tanpa hisab. Jumlah mereka hanya 70.000 orang. Saat mendengar jumlah mereka 70.000, Nabi sedih karena umatnya sangat banyak. Maka luar biasa, inilah dia Nabi yang sempurna sekali cintanya kepada kita. Lihat Bapak Ibu, beliau langsung sujud. Aku sujud saat itu juga kata Rasul. Aku sujud, lama sujudnya. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka sal tu'ta. Hai Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau mau pasti dikabulkan. Kemudian setelah Nabi sujud, angkat kepalamu, mau apa hai Muhammad? Kata Nabi berikutnya, aku berkata saat itu, ya Rabb, umatku sangat banyak, yang akan masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Terus maaf Bapak Ibu, para ulama ahli tauhid dan akidah sepakat mengatakan, ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan model seperti ini dari Allah kepada makhluk, bukan berarti Allah nggak tahu makhluk ini mau jawab apa, jawaban sebenarnya apa. Allah itu maha tahu. Hanya untuk menyempurnakan penyampaian risalah kepada makhluk, maka ini dilakukan oleh Allah dan diberitakan lebih awal. Ya, lalu terus gimana? Ya Rabb, tambahkanlah untuk umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad, permintaanmu dikabulkan. Setiap 1.000 orang dari yang 70.000 itu akan membawa 70.000 yang lain. Berarti 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000 yang lain. Kalikan saja hasilnya berapa? 4.900.000. Syarat masuk surga tanpa hisab 7. 4 dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, sumbernya dari Al-Quran. 3 langsung dari hadis Nabi. Pertama, mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tanpa ada satupun yang ditolak atau dibenci. Ini syarat pertama. Kedua, mengamalkan seluruh yang wajib-wajib yang Allah wajibkan, yang Rasul wajibkan, dan meninggalkan seluruh yang haram-haram yang Allah haramkan dan yang Rasulnya haramkan. Ini kedua. Yang ketiga, mengerjakan amalan-amalan sunnah, mencintai amalan-amalan sunnah, istiqomah mengerjakannya seumur-umur hidupnya. Keempat, meninggalkan sekalian yang makruh-makruh yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Dosa-dosa kecil dia tinggalkan. Oh, kalau dosa kecil aja dia tinggalkan, gimana dengan dosa besar? Ini baru 4 ya. Dari yang 4 ini aja, kira-kira Bapak Ibu bisa masuk level nggak nih? Masuk level nggak? Alah, jujur aja lah. Nggak masuk. Termasuk saya yang bicara, nggak masuk. Jujur aja, kalau saya pribadi, saya udah gugur Pak Ibu, saya udah gugur di nomor 3, nomor 4. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Sama. Berarti satu rating kita. Nah, yang kelima, keenam, ketujuh itu ada dalam hadis. Yang kelimanya nggak percaya dengan yang namanya keyakinan sial. Rumah sial, anak sial, nomor sial, angka sial, hari sial, ya. Yang kedua, pantang minta diruqyah, nggak mau diruqyah. Jadi kalau orangnya masih minta dirinya diruqyah, itu nggak termasuk yang bisa masuk surga tanpa hisab, tapi dia akan tetap masuk surga dengan hisab. Kayaknya itu kelas-kelas kita Pak. Ini hadis sering disalahartikan, seolah-olah kalau minta diruqyah nggak akan masuk surga. Salah. Yang benar adalah tidak masuk surga tanpa hisab. Tidak termasuk di antara golongan yang bisa masuk surga tanpa hisab. Harusnya kan disempurnakan syaratnya 77 itu dong, lengkapi. Jangan hanya gara-gara satu itu merasa udah layak masuk surga tanpa hisab. Sementara ente sendiri ahli hisab.
Yang ketujuh adalah tidak mau berobat dengan menggunakan kai. Tidak mau berobat dengan menggunakan kai. Apa itu kai? Besi yang dipanaskan. Para ulama zaman sekarang mengembangkan makna kai sama dengan semua yang menggunakan listrik. Termasuk operasi dimasukkan ke dalam bab kai. Operasi-operasi, kemoterapi, menggunakan jasa laser dan segala macamnya, ini termasuk hitungan kai. Oke? Bapak Ibu, 7 ini. 7. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu aku sujud lagi minta tambah dari Allah. Allah katakan, hai Muhammad, ditambahkan, ciduklah oleh engkau dari umat engkau 3 kali cidukan. Nah, tidak ada hadis yang menjelaskan yang lain, tidak ada para ulama yang menjelaskan makna yang lain apa maksud cidukan ini. Selama tidak ada maksudnya, tidak paham kita maksudnya, serahkan saja nanti pada hari kiamat seperti apa yang dimaksud ciduklah oleh engkau hai Muhammad 3 kali cidukan. Hai Muhammad, ciduklah 3 kali cidukan. Wala ziyadah, dan tidak boleh minta tambah. Cukup.